PDIP Jokowi Rajai 3 survei, Ganjar potensial, Prabowo berjuang, jika Anies emang bisa. Aduh. Ya, hasil survei itu selalu menarik, apalagi kalau surveinya cukup komprehensif seperti diliris oleh Carta Politika dan SMRC. Tak hanya berisi soal elektabilitas partai dan capres 2024, juga berisi tentang penilaian terhadap kinerja pemerintah dan situasi ekonomi politik, serta isu-isu terkini. Ada 3 lembaga yang baru saja merilis hasil survei mereka, yakni Carta Politika Indonesia, SMRC, dan Polmark Indonesia. Kita juga fokus kepada penilaian terhadap kinerja Presiden Jokowi, elektabilitas partai, dan elektabilitas calon presiden. Dari ketiga survei ada kesamaan yang sangat penting untuk dikemukakan. Yang pertama, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi yang sangat tinggi. Yang kedua adalah elektabilitas PDIP yang paling tinggi dan satu-satunya yang berada di atas 20%. Dua hal ini berhubungan dan saling menguatkan. Kita lihat dulu datanya. Carta Politika memberikan data 65,3%, SMRC 77%, dan Polmark 71,8% untuk penilaian kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi. Dalam survei Carta Politika pun ada pula penilaian optimisme terhadap kondisi ekonomi yang optimis lebih banyak, yakni 62,1%. Sedangkan dalam survei SMRC ada rilis tentang kepuasan terhadap kinerja pemerintah pusat menangani pandemi COVID, di mana yang puas mencapai 69%. Survei MRS juga merilis soal kepuasan terhadap kinerja pemerintah pusat mengenai pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID, yakni 61%. Semua angka tinggi yang mencerminkan kepercayaan publik dan kesuksesan Presiden Jokowi memutuskan berbagai kebijakan yang berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi dalam masa pandemi. Presiden Jokowi sudah on the track, tidak menerapkan total lockdown, terus memberikan stimulasi ekonomi sambil tarik ulur dalam memberikan kelonggaran buat masyarakat beraktivitas. Semua dibuat fleksibel, seperti sudah leluasannya warga masyarakat bepergian ke luar kota. Namun di sisi lain ada pelarangan mudik dari pemerintah. Presiden Jokowi pun sudah mulai belusukan dan berkeliling ke berbagai daerah, meresmikan berbagai proyek. Ini memberi sinyal dan dukungan yang positif untuk meningkatkan optimisme warga ataupun pasar. Di sisi lain, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi yang tinggi akan memberikan imbas politik. Memperkuat tulisan saya sebelumnya menyebut bahwa pemilu 2024 Jokowi punya potensi menjadi kingmaker. Seperti halnya dalam pileg ada 2 efek koktail dari kepuasan tinggi terhadap Presiden Jokowi pada partai pendukungnya. Dalam hal ini PDIP, efek ini besar buat PDIP dan saya kira unsur terbesar yang mampu mempertahankan tingkat elektabilitas PDIP dalam 3 rilis survei, di mana semuanya ada di kisaran 20% dan tidak ada lagi partai yang mampu menyamainya. Dalam survei Carta Politika, PDIP di urutan atas dengan perolehan 20,7% dan Gerindra di tempat kedua dengan angka 14,2%. Dalam survei SMRC, PDIP juga nomor 1 dengan angka 24,9%. Berikutnya adalah Golkar, Gerindra dengan angka sama 11,6%. Sedangkan di survei Polmark, PDIP mendapatkan angka 20,3%, disusul Gerindra dengan angka 10,5%. Sekarang kita ke bagian capres. Ada yang menarik dirilis survei SMRC, yakni nama Jokowi berada di urutan pertama dalam top of mind capres. Top of mind capres itu artinya apa ataupun siapa yang paling diingat ketika kita diminta untuk memikirkan sesuatu topik. Presiden Jokowi di urutan pertama top of mind dengan angka 15,2%. Disusul oleh Prabowo 13,4%, Ganjar Pranowo 6,1%, Anies Baswedan 5,4%, dan Sandiaga Uno 3,1%. Carta Politika mengadakan simulasi capres 12 nama dan 5 nama. Hasilnya Prabowo tempat teratas disusul oleh Ganjar Pranowo. Kemudian ada pula perhitungan berjenjang yang diawali dengan survei tingkat dikenalnya nama tokoh, di mana Prabowo menempati posisi teratas dengan angka 96%. Lalu diambil 7 nama teratas yang memiliki angka di atas 50%. Ditanyakan lagi kepada responden terkait yang tahu ke-7 tokoh itu, siapa yang akan dipilih menjadi presiden? Hasilnya nama Ganjar berada di paling atas jika nama Jokowi tidak disertakan. SMRC berkesimpulan bahwa jika setiap capres dikenal oleh masyarakat, maka yang paling tinggi potensinya untuk menang adalah Ganjar Pranowo.
Jika nama Jokowi tidak diikutkan, maka pemilih Jokowi paling banyak pindah ke Ganjar. Begitu juga pemilih yang puas dengan hasil kerja Jokowi akan lebih banyak mendukung Ganjar. Walaupun Prabowo menempati posisi teratas, namun masih belum meyakinkan. Suara spontan yang memilih Prabowo hanya belasan persen. Sedangkan dalam simulasi semi terbuka dan tertutup, suara Prabowo masih di angka 20-an persen. Masih jauh dari Jokowi dulu yang mencapai 30%. Polmark mengeluarkan survei yang berbeda, tidak dalam bentuk perorangan, melainkan pasangan capres-cawapres. Prabowo dipasangkan dengan Puan Maharani sebagai representasi dua kekuatan politik terbesar. Jika sebagai tokoh senior yang mampu merangkul banyak kekuatan politik, disampingkan dengan Anies yang dinilai memiliki elektabilitas tinggi. Ganjar dan Khofifah sebagai kombinasi figur nasionalis NU, disertai pengalaman sebagai gubernur dua provinsi terpadat, RK dan AHY sebagai figur muda. Didukung mesin politik yang solid dan masa yang cair. Walaupun Prabowo Puan menempati urutan teratas, menurut Polmark mereka masih harus bekerja keras untuk mendongkrak angkanya agar bisa memenangkan pertarungan di 2024. Menurut saya pasangan JK Anies agak maksa sih. Nama JK sama sekali tidak muncul di survei Carita Politika ataupun SMRC. Bahwa di top of mind SMRC tidak ada yang ingat sama JK ketika diminta memikirkan soal capres. Artinya JK sangat tergantung kepada Anies untuk mendongkrak namanya. Apalagi kalau JK yang jadi capres bicara soal kinerja, namanya tenggelam duluan sama Jokowi. Sedangkan Anies hanya bisa menjual kesantunan, seiman dan tata kata. Andalannya ya hanya politik identitas. Oke, kita lihat lagi perkembangan. Demikian selalu dari Kura-Kura. Demikian artikel ini ditulis oleh Nina Nur. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi dua periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu